Hadratul mukarramun wal muhtaramun, yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada semua para asatid, para alimin ulama, para hujjat, para sesepuh, kepada semua para orang tua, para aparatur pemerintah, juga kepada semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat jamaah Masjid Darul Ihsan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, guru kita yang baru saja memimpin sholat subuh berjamaah kita pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, Adailallah al-mujahid fi sabili al-Ustadz Mudin. Kita doakan beliau, mudah-mudahan beliau Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, Allah senantiasa anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya, agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Dan juga terlebih khusus juga salam hormat dan takdim saya sampaikan kepada semua tim Bikar Subuhan Kota Batam yang menjadikan daripada wasilah saya bisa hadir duduk di dalam masjid yang penuh dengan kemuliaan ini. Juga ikhwan akhwat kaum muslimin wal muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadrat Allah pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah Ta'ala gerakkan daripada setiap langkah-langkah kita semuanya. Dari rumah sama-sama kita bisa hadir ke tempat ini, duduk di majlis ini, kumpul di masjid ini. Tidak lain dan tidak bukan duduk hadir serta kumpul kita pada pagi hari ini, selain daripada menggugurkan kewajiban kita sebagai hamba Allah, menunaikan daripada salat subuh berjamaah, juga duduk hadir kumpul kita pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini untuk melaksanakan daripada thalabul ilmi. Ya, mudah-mudahan dengan barokah kemuliaan kumpul kita pada pagi hari ini, dengan berkah dan kemuliaan daripada setiap gerakan sholat subuh kita, menjadikan daripada asbab turun rahmat, taufik serta hidayah dari Allah untuk kita semuanya. Dan mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari majlis ini, Allah enggak bubarkan kita dari masjid ini, kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang salihim salihat, yang mampu dan bisa mengangkat serta membahagiakan kita semuanya dunia wal akhirat. Allah tanamkan di dalam sanubari kita cinta kepada Nabi Muhammad, dan Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, orang tua kita, tetangga kita dari bahaya COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin hadirat rahimakumullah, pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini kita kumpul duduk hadir di dalam masjid ini, tak lain dan tak bukan ini adalah salah satu daripada upaya untuk kita semuanya mendapatkan kecintaan dari Allah Subhanahu wa taala, agar kita bertambah takwanya kepada Allah, agar kita memiliki daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Di akhir zaman banyak di antara hamba-hamba Allah yang mereka lari dari ajaran Nabi Muhammad. Banyak hamba-hamba Allah yang tak tertanam di dalam hatinya rasa takut kepada Allah, tak ada di dalam sanubarinya ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, segala sesuatu yang berhubungan dengan syariat-syariat Islam mulai dijauhkan satu sama lain. Mereka acuh dengan hal yang demikian, mereka cuek dengan perkara-perkara yang demikian. Sehingga apa? Ketika seorang hamba mereka mengabaikan perkara yang berhubungan dengan Allah, ada seorang hamba dia melalaikan perkara-perkara yang berhubungan dengan Rasulullah, maka niscaya Allah akan jadikan di dalam setiap hatinya, matanya, telinganya, Allah tutup dari perkara-perkara yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Khatamallah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim
ghisawatu walahum adzabun azim. Ketika orang tersebut menjauhkan dirinya tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Allah, ketika orang tersebut memisahkan dirinya dari perkara-perkara yang berhubungan dengan Rasulullah, hati, mata, pendengarannya akan ditutup oleh Allah Subhanahu wa taala. Ghisawatu walahum adzabun azim. Maka semua kenikmatan-kenikmatan yang berhubungan dengan dunia yang ia miliki, kelalaian, kesibukan, kefokusan ia mencari kenikmatan dunia, tak lain dunia yang ia bendung, dunia yang ia kumpulkan, dunia yang ia cari, bagian dari istidraj yang nanti akan mendatangkan malapetaka untuk kenikmatan daripada orang tersebut, akan menjadi bencana untuk ketenangan hatinya, dan azab Allah pasti akan menimpa bagi setiap hamba-hamba yang menjauhkan dan memisahkan dirinya dari Allah dan Rasulnya. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah min dzalik. Hadirin hadirat rahimakumullah, ayo sama-sama kita kembali kepada Allah, sama-sama kita kembali kepada Rasulullah, sambungkan hati kita kepada Allah dan Rasulnya lewat ikatan taqwa. Apa itu taqwa? Kita senantiasa sering mendengar daripada kalimat taqwa, kita sering mendengar daripada bahasa taqwa. Bahkan para khutbah-khutbah di sholat Jumat menyampaikan kepada kita tentang definisi taqwa, berusaha menjalankan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah. Dan dari definisi taqwa tersebut, at-taqwa khauful jalil wal amalu bitamdil wal gana'atu bil galil wal isti'dadu fi yaumir rahil. Taqwa khauful jalil, kita belajar takut kepada Allah, kita belajar punya rasa khawatir kepada Allah, dan tidak ada seorang hamba yang memiliki daripada rasa takut kepada Allah. Sebaik-baik hamba yang memiliki rasa takut adalah para ulama. Dikatakan di dalam Al-Quran, innama yahsyallaha min ibadihil ulama. Hanya hamba-hamba Allah dari kalangan ulama lah yang mereka paling takut, memiliki daripada rasa takutnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ulama jamak daripada kata alim. Alim artinya orang yang menguasai ilmu. Dan pada pagi yang penuh dengan kemuliaan ini, bukti duduk hadir kumpul kita pada pagi hari ini adalah bagian dari bentuk taqwa kita, memiliki rasa takut kepada Allah dengan kumpul hadir di dalam masjid ini untuk mencari ilmu sebagai thalabul ilm. Bukti bahwa kita memiliki daripada rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah poin yang sangat luar biasa yang Allah taala anugerahkan kepada kita semuanya. Tak ada sebaik-baik hamba yang memiliki rasa takut kecuali dia akan menyibukkan daripada langkahnya, mampu bisa hadir di dalam majlis-majlis ilmu, mampu bisa hadir di dalam halaqah perkumpulan yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin hadirat rahimakumullah, lewat wasilah majlis ini, bagian semuanya ini adalah bagian bukti kita takut kepada Allah Subhanahu wa taala untuk dapat mendapatkan ilmunya Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi ketahuilah bahwasanya ilmu yang diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mesti ada yang namanya keberkahan. Tanpa berkah, maka niscaya ilmu yang kita miliki akan menjadikan kita menjadi hamba-hamba yang sesat. Iblis adalah makhluk yang paling alim di alam semesta ini. Saking alimnya iblis dia bisa mengetahui tentang perkara-perkara yang ada di Lauhul Mahfuz. Iblis bisa tahu tentang takdir-takdir yang Allah taala telah tentukan untuk alam semesta ini. Karena kealiman iblis, tak ada berkah di dalam ilmunya. Iblis dari makhluk yang paling mulia di antara makhluk-makhluk Allah yang lainnya. Saking mulianya daripada derajat iblis, ketika para malaikat sedang sujud di hadapan Allah, maka niscaya iblislah yang akan menjadi imam dari para malaikat-malaikat
malaikat Allah yang ada di langit sana. Sebab wasilah ilmunya iblis, perkara yang diketahui oleh iblis tak ada keberkahan di dalamnya, maka niscaya iblis dari makhluk yang mulia menjadi makhluk yang hina. Sebab daripada wasilah ilmu yang dimiliki oleh iblis tak ada yang namanya keberkahan. Hadirin hadirat, salah satu daripada mendatangkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, Sayyidul Qutub Imamul Habib Ali bin Muhammad Al-Habsyi dalam salah satu kitabnya beliau mengatakan, min alamatil futuh intidaru suyukh. Salah satu agar kita mendapatkan ilmu yang barokah, ilmu yang manfaat, ilmu yang bisa kita amalkan, salah satunya intidaru suyukh. Ketika kita hadir di dalam majlis ilmu, bukan guru yang menunggu kita, akan tetapi biasakan kita yang menunggu guru. Kalau seandainya ada seorang murid hadir di dalam majlis ilmu, ada seorang murid duduk di majlis ilmu, akan tetapi hadir dan duduknya dia lebih dahulu si ustadz yang hadir daripada dirinya, maka niscaya mimpi untuk si murid tersebut akan mendapatkan ilmu yang barokah dan ilmu yang manfaat. Yang mulia Nabi Muhammad SAW, sebaik-baik manusia yang Allah Ta'ala anugerahkan di alam semesta ini, yang memiliki daripada ilmu yang manfaat. Nabi Muhammad ilmunya sampai akhir zaman akan dipakai oleh orang-orang yang beriman, sampai dikatakan dalam riwayat hadis, kullun nasab wa sabab in qata fi yaumil qiyamah illa nasabi wa sababi. Semua nasab, silsilah dan semua sebab ilmu akan terputus, tidak akan ada yang bisa sampai ke hari kiamat kecuali nasab, silsilah Nabi Muhammad dan sebab ilmu yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi Muhammad sudah mendapatkan jaminan ilmunya pasti akan bermanfaat. Nabi yang mengetahui bahwasanya ilmunya langsung, yang mengajarkan adalah imamul malaikah, imamnya para malaikat, yaitu malaikat Jibril, masih senantiasa mengemis kepada Allah dalam satu hari berdoa selama 5 kali agar ilmunya dianugerahkan oleh Allah untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad dalam doanya setiap ba'da salat? Beliau selalu berdoa, Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa, wa min qalbin la yahsya, wa min nafsin la tasba, wa min da'watin la yustajabu laha. Nabi masih berlindung kepada Allah untuk dijauhkan dari ilmu yang tidak bermanfaat, dari nafsu yang tak bisa dibendung, wa min nafsin la tasbah, wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan doa ini aib yang sangat besar ketika ada thalabul ilm, pecinta ulama, pecinta majlis taklim, akan tetapi melalaikan daripada doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ayo sama-sama kita baca daripada doa ini agar insyaallah Allah anugerahkan kepada kita semuanya ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika min ilmin la yanfa' wa min qalbin la yahsya wa min nafsin la tasba' wa min da'watin la yustajabu laha. Insyaallah apabila kita mengamalkan daripada doa yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad, Allah akan anugerahkan kepada kita semuanya untuk mendapatkan ilmu yang manfaat. Amin ya rabbal
alamin. Salah satu agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat, ilmu yang barokah, intidharus suyuh, kita menanti kedatangan guru, kita menunggu guru, karena itu adalah salah satu daripada cara untuk kita semuanya memancing agar kita mendapatkan ilmu yang manfaat. Menunggu guru, menanti guru, itu adalah bagian dari cara kita untuk memuliakan daripada guru-guru kita. Saking pentingnya memuliakan guru, menghormati guru, mentakzimkan guru, mengagungkan guru, sampai dikatakan di dalam kitab Ta'limu Ta'lim yang dikatakan oleh Syekhul Imam Syadiduddin Asy-Syairadi, beliau mengatakan, man aroda an yakuna ibnuhu aliman fayambaghi an yura'iya al-ghuraba minal fuqaha wa yukrimuhum wa yu'azzimuhum wa yu'tihim syai' wa yut'imuhum. Barang siapa yang dia sudah memuliakan para ulama, barang siapa yang dia telah mengagungkan seorang guru, barang siapa yang dia menjunjung tinggi tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan orang alim, kita akan mendapatkan jaminan anak kita akan menjadi orang alim, anak kita akan menjadi ulama, anak kita akan menjadi seorang dai. Lewat apa? Wasilah kita memuliakan guru, mengagungkan ulama, dan memuliakan daripada orang alim. Kita diajarkan wa yu'azzimuhum, memuliakan guru kita, wa yu'azzimuhum wa yukrimuhum, mengagungkan daripada guru kita. Itu semuanya dapat mendatangkan, bukan hanya sekedar bisa mendatangkan kita mendapatkan ilmu yang manfaat, akan tetapi efek dari kita memuliakan guru, mengagungkan guru, kita akan memiliki anak keturunan, menjadi anak keturunan yang alim, menjadi ulama. Wa in lam yakun ibnuhu aliman wa yakunu hafidhuhu aliman. Apabila kita sudah memuliakan guru, mengagungkan guru, kemudian juga memberikan penghormatan terhadap guru, kita sudah melakukan hal yang demikian dan kita punya anak kita tumbuh menjadi anak yang dewasa, tahu-tahu anak tersebut jauh dari kata alim, jauh dari kata ulama, dapat jaminan dari Syekhul Imam Syadiduddin Asy-Syairadi, beliau mengatakan wa yakunu hafidhuhu aliman, maka Allah akan jadikan anak keturunannya pasti akan ada yang menjadi orang alim. Amin ya rabbal alamin. Akhir zaman kita perhatikan manusia lari dari perkara-perkara yang berhubungan dengan ulama. Mereka menjauhkan ulama, bahkan guru-guru, para ulama, para dai, orang alim dikriminalisasi, difitnah, dicaci maki, diintimidasi, bahkan sampai diasingkan dari NKRI yang kita cintai ini. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min zalik. Cintai ulama, hormati ulama, muliakan ulama, junjung tinggi guru-guru kita. Lewat wasilah yang demikian, insya Allah akan menjadikan wasilah kita semuanya mendapatkan kebahagiaan, baik di dunia bahkan sampai di akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Bagaimana daripada efek orang-orang yang mencintai ulama, menanamkan rasa sayang, hormat, ta'zim kepada ulama? Allah memberikan contoh gambaran di dalam surat Al-Kahfi. Kita tahu surat Al-Kahfi, di dalam surat tersebut Allah menceritakan tentang 3 kemuliaan. Yang pertama, Allah ceritakan tentang kemuliaan Nabi Musa. Yang kedua, Allah ceritakan tentang kemuliaan Nabi Khidir. Dan yang ketiga, Allah menceritakan tentang kemuliaan Ashabul Kahfi. Siapa Ashabul Kahfi? Ashabul Kahfi adalah rombongan para ulama yang hidup ratusan tahun setelah diutusnya Nabi Isa alaihi salam. Rombongan para ulama yang difitnah, dicaci maki, diteror, diintimidasi, bahkan ingin dibunuh oleh pemimpinnya pada zaman tersebut. Dan di dalam rombongan ulama tersebut ada satu binatang yang menunjukkan ekspresi kecintaannya yang sangat menggebu-gebu kepada Ashabul Kahfi. Ada satu binatang yang menanamkan rasa hormat, ta'zim dan setianya kepada ulama. Binatang apa itu? Yaitu binatang
anjing. Ini anjing, hormatnya luar biasa kepada Ashabul Kahfi. Itu anjing, sayang, cinta dan takzimnya sangat luar biasa kepada itu ulama. Berkat daripada wasilah kecintaan itu anjing kepada ulama, hormat, sayang dan takzimnya itu anjing kepada Ashabul Kahfi. Ini anjing mendapatkan jaminan dari Allah akan menjadi satu-satunya binatang anjing yang akan Allah Ta'ala halalkan masuk ke dalam syurga bersama rombongan para ulama. Anjing cinta sama ulama mendapatkan jaminan masuk ke dalam syurga bersama para ulama. Bagaimana dengan kita, hamba Allah, umat Rasulullah? Dalam hati kita hormat, sayang, cinta, takzim kepada ulama. Tidak ada alasan untuk Allah tidak masukkan kita ke dalam syurga bersama para ulama. Amin ya rabbal. Anjing bisa cinta sama ulama, anjing bisa hormat sama ulama, anjing bisa takzim kepada ulama. Kalau ada orang yang berani memfitnah ulama, mencaci maki ulama, menghina ulama, mengkriminalisasi ulama, siapapun orangnya, mau presiden kah, kapolri kah, pejabat kah, anggota dewan kah, kalau dia berani kurang ajar kepada ulama, dia lebih anjing dari anjing. Betul? A'udzubillah min dzalik. Ayo tanemin cinta sama ulama, sayang, takzim kepada ulama. Dan itu selain daripada mendatangkan ilmu yang manfaat untuk kita, mendapatkan jaminan anak keturunan kita akan menjadi orang alim, dan kita dimasukkan oleh Allah lewat wasilah cinta kepada mereka ke dalam syurga bersama para ulama. Amin ya rabbal. Bukti rasa takut kita kepada Allah dengan kita hadir di dalam majlis ilmu. Khauful jalil wal amalu bitamdil. Kemudian bukti daripada takwa kita, Allah lebih cinta, Allah sangat suka ada orang mengerjakan amal kebaikan bitamdil, secara istiqamah, secara terus menerus, dengan konsekuensi yang istiqamah yang Allah cintai. Allah lebih cinta ketika ada seorang hamba yang mengerjakan daripada amal kebaikan sedikit tapi istiqamah dibandingkan amal ibadah yang banyak akan tetapi jauh dari istiqamah. Satu contoh, seusai sholat kita mengerjakan daripada zikiran sholawat. Misalnya setiap habis sholat kita baca sholawat 7 kali, itu jauh lebih afdol kita kerjakan akan tetapi kita istiqamah daripada kita mengerjakan zikiran sholawat selama 1000 kali akan tetapi jauh dari keistiqomahan. Bukti daripada takwa kita kepada Allah apabila amalu bitamdil, kita mengerjakan daripada amal kebaikan kita secara kontinu, terus menerus. Begitu juga dengan anak-anak bikers. Ada tak ada ulama dari luar, ada tak ada habaib dari luar Batam, tetap istiqomahkan kepada kalian semuanya untuk memakmurkan masjid-masjid yang ada di wilayah kalian masing-masing. Ini adalah salah satu daripada amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika hamba dia berusaha istiqamah mengerjakan daripada pekerjaan-pekerjaan yang baik, maka niscaya poin yang kedua, Allah mulai anugerahkan di dalam sanubarinya rasa takwa dengan tingkatan yang lebih tinggi lagi dari tingkatan yang pertama. Ketika dia sudah bisa hadir di dalam majlis ilmu, itu bagian daripada ketakwaannya. Kemudian dia bisa istiqamah dalam hal-hal yang baik, dia naik ke level yang selanjutnya untuk mendapatkan takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal qanaatu bil qalil, dia berusaha qanaah, menerima apa adanya, enggak tertipu dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia. Maka niscaya ketika orang tersebut bisa cuek terhadap dunia, tidak diperbudak dengan perkara-perkara yang berhubungan dengan dunia, maka niscaya dia pun telah naik ke level yang selanjutnya, memiliki daripada tingkatan takwa yang lebih tinggi lagi. Hati-hati jangan sampai kita tertipu dengan perkara-perkara
perkara yang berhubungan dengan dunia. Yang mulia Nabi mengatakan dalam riwayat hadisnya, ad-dunya mal'unatuna wa mal'ununa ma fiha illa dzikrallah wa mawala au mualliman au muta'alliman. Perkara yang berhubungan dengan dunia, hati-hati. Dunia terlaknat dan dilaknat oleh Allah dari apa-apa yang ada di dalamnya, illa dzikrallah wa mawala, kecuali dunia yang kita jadikan sebagai wasilah untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala. Baju yang kita pakai akan mendapatkan laknatan apabila kita tidak niatkan baju tersebut untuk menutup daripada aurat kita. Kendaraan akan mendapatkan laknatan apabila kendaraan tersebut tak dijadikan sebagai wasilah untuk beribadah kepada Allah. Makan kita mendapatkan laknatan apabila tak diniatkan untuk ibadah. Aktivitas kita, kerja kita, perkara yang berhubungan dengan dunia kita, niatkan semuanya untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wal isti'dadu fi yaumir rahil. Dan definisi daripada taqwa yang terakhir, kita persiapkan diri kita untuk datangnya yaumur rahil. Para ulama-ulama muhaddisin mengatakan yang dimaksud yaumur rahil adalah, ada yang mengatakan itu adalah bagian dari syakaratul maut, ada juga yang mengatakan itu adalah yaumul qiyamah atau yaumul ba'ats, hari pembangkitan. Bagaimana mempersiapkan diri kita dengan datangnya syakaratul maut, sampai ketika yang mulia Nabi Muhammad di detik-detik daripada akhir hayatnya, Nabi Muhammad datang malaikat Jibril beserta ribuan para malaikat-malaikat yang lainnya menyaksikan Nabi Muhammad dalam keadaan syakaratul maut. Ketika Nabi Muhammad dalam keadaan syakaratul maut dengan wajah yang sangat pucat, kening mengeluarkan keringat, badan yang sangat lemas, Nabi mengadahkan jari telunjuknya di hadapan Sayyidah Aisyah radhiyallahu taala anha, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam jari telunjuknya memberikan isyarah dengan yang namanya kayu siwak. Nabi ketika di akhir hayat ingin minta disiwaki. Tahu kayu siwak? Nabi tidak pernah berpisah dengan yang namanya kayu siwak, baik di dalam atau di luar rumah. Ketika Nabi sudah siwakkan dengan giginya, di giginya, Nabi bertanya kepada malaikat Jibril, "Ya Jibril, bagaimana tentang dahsyat ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dari jasadnya, wahai Jibril?" Malaikat Jibril menjawab, "Sangat sakit ya Rasulullah." Nabi bertanya 3 kali kepada malaikat Jibril. Malaikat Jibril pun menjawab dengan jawaban yang sama, "Sangat sakit ya Rasul ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dari jasadnya." Sampai kemudian malaikat Jibril memerintahkan kepada malaikat Israil untuk memberi kabar kepada yang mulia Nabi Muhammad tentang bagaimana dahsyatnya rasa sakit ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dari jasadnya. Kemudian malaikat Israil mendekat ke jasad yang mulia Nabi Muhammad. Malaikat Israil mengucapkan salam ta'ziman li haqqihi kepada Nabi Muhammad. Malaikat Israil kemudian perlahan mengangkat ruh yang mulia Nabi Muhammad. Ketika ruh tersebut perlahan-lahan diangkat oleh malaikat Israil, apa yang dikatakan oleh Nabi Muhammad? Bakaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi meneteskan air mata dan Nabi berkata kepada Sayyidah Aisyah, "Walladzi nafsin biyadihi inna syiddatul maut wa qarabahu alal mu'min kaqaddara salasami'ah darabata bisyaf." Demi Allah wahai Aisyah, sungguh yang mana nyawaku berada di dalam kekuasaannya, rasa sakit ketika ruh seorang hamba ingin dipisahkan dari jasadnya, kaqaddara salasami'ah darabata bisyaf, rasa sakitnya laksana seperti dari ujung kepala sampai ujung kaki dipukul-pukul dengan pedang yang sangat tajam sebanyak 300 kali. Ketika Nabi mengetahui tentang dahsyatnya rasa sakit syakaratul maut, bakaan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi menangis. Apa yang menyebabkan Nabi menangis? Bukan karena Nabi takut dengan rasa sakit syakaratul maut. Yang menyebabkan Nabi menangis karena memikirkan kita semuanya, yaitu umat Nabi Muhammad. Ya Rabb,
ya Rabb, kana ummati dhaifan, umat saya mereka lemah-lemah ya Allah, mereka tak akan kuat, mereka tak akan sanggup. Merasakan dahsyatnya rasa sakit ketika rohnya dijemput oleh malaikat Israel. Yatla fiyadih, Nabi mengangkat tangannya, bermunajat, meminta, memohon, mengemis di hadapan Allah agar seluruh rasa sakit sakaratul maut umatnya dilimpahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan salah satu dari persiapan kita untuk menjemput datangnya hari syakaratul maut dengan cara-cara seperti inilah: hidupkan sholat berjamaah, makmurkan masjid-masjid kita, melakukan amal-amal kebaikan, dan juga hadir di dalam majlis ilmu. Ini adalah menjadi salah satu penyebab kita akan mati dalam keadaan husnul khatimah. Yamutul mar'u ya'ti bil khair. Allah Ta'ala sehatkan badannya, Allah banyakkan rizkinya dengan rizki yang halalan thayyiban. Allah anugerahkan untuk mereka dalam ilmu, amal, tingkah laku dan perbuatan, serta Allah jadikan daripada akhir hayat mereka dalam keadaan husnul khatimah. Dan juga kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita semua yang hadir pada pagi hari ini, Allah senantiasa menaungi rahmat, taufik serta hidayahnya untuk kita semua. Dan harapan kita, mudah-mudahan Allah enggak angkat kita dari masjid ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan anak keturunan kita menjadi anak keturunan yang shalihin shalihat, yang mampu dan bisa mengangkat derajat kita semuanya dunia wal akhirat. Allah tanamkan di dalam sanubari kita istiqamah cinta kepada Nabi Muhammad, serta Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, tetangga kita, sahabat kita dari bahaya COVID-19. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'fu anna ya karim, wa'fu anna rahim birahmatika ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka anta samiul alim wa tub alaina innaka anta tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hadinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir ya Rahman, hajatuna ilaika kathir ya Rahim, hajatuna ilaika kathir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Niat hajat kita masing-masing di dalam hati, yakinkan dengan kemuliaan kumpul kita pada pagi hari ini. Allah enggak angkat kita dari masjid ini kecuali Allah mengijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita semuanya. Allah Maha tahu dari setiap kegelisahan-kegelisahan hati kita. Allah Maha tahu dari setiap kegundahan-kegundahan sanubari kita. Allah Maha tahu dari setiap kesulitan-kesulitan kita. Allah Maha tahu dari setiap problem-problem kita. Allah Maha tahu dari setiap keadaan rumah tangga kita. Allah Maha tahu dari setiap keadaan ekonomi kita. Jeritkan semuanya kepada Allah dan yakinkan pada pagi hari ini Allah enggak angkat kita dari masjid ini kecuali Allah telah mengijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita semuanya. Wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimma la yakhafu minka bihaqqi sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa kharajna bi ainaka lati la tanam wa qnufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi kathratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna bi rahmatika
ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin al-badhir nadhir syirajil munir wa ala alihi wa dhahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi syirril asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi ighfir li wa li walidayya amin. Hadirin hadirat rahimakumullah, mudah-mudahan apa yang saya sampaikan manfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Hadza minni al-'afwu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.